Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,74% ke angka 7.186. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham hari ini masih bergerak naik dan terlihat masih diakumulasi oleh asing. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham JPFA. Saham JPFA hari ini naik lumayan tinggi 7% lebih ke harga 1.615. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya JPFA trennya masih bergerak sideways. Beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150, terlihat gagal break dan sempat turun di bawah garis EMA 50. Tapi satu minggu terakhir ini bisa kita lihat JPFA sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi memang kesulitan untuk break garis EMA 150. Tapi hari ini berhasil rebound dari support di EMA 50 ini dan langsung naik di atas garis EMA 150 dan telah naik di atas resisten berikutnya di 1600. Dan garis EMA CD yang sebelumnya bergerak sideways saat ini langsung bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan tinggi hari ini masih ada akumulasi dengan jumlah yang besar. Asing juga hari ini terlihat masuk akumulasi. Dan bisa kita lihat satu minggu terakhir ini asing mulai masuk akumulasi saham JPFA. Jadi dari data yang kita dapat, menarik untuk dilihat, ini memang belum terkonfirmasi break harga 1.600, tapi apabila satu minggu ini terkonfirmasi harga 1.600 terlewati, JPFA berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di 1.700. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 atau pada saat hari ini berhasil naik di atas garis EMA 150 di sekitar harga 1.540-an, JPFA masih bisa di hold selama masih berada di atas harga 1.600. Tapi pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata JPFA gagal bertahan di atas harga 1.600. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 150 untuk re-entry kembali. Atau teman-teman mau hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati pun menurut saya masih oke. Untuk tren yang lebih lama. Sedangkan untuk saudaranya yaitu Cepin dan Main baru saya analisa tadi di video jam 5 sore, sedangkan Cepin kemarin baru saya analisa. Jadi teman-teman bisa coba pelajari di video sebelumnya. Jadi JPFA maupun saudara-saudara yang saham-saham Potri memang hari ini mulai bergerak naik. Jadi menarik untuk dilihat, sebelumnya downtrend sideways, saat ini mencoba untuk bergerak uptrend kembali. Berikutnya saya coba analisa saham AMRT. Bisa kita lihat AMRT hari ini naik 2% lebih ke harga 1.990. Dan kenaikannya membuat saham ini berada dekat dengan resisten di harga 2.000 atau resisten psikologisnya. Bisa kita lihat secara tren jangka menengah saham AMRT ini trennya masih sangat uptrend, tapi mulai sideways setelah gagal break harga 2.000 atau resisten psikologisnya. Setelah mencapai harga 2.000 gagal break, bisa kita lihat turun mengatas garis EMA 50 selalu bisa bertahan. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 1.855. Jadi menarik untuk dilihat apabila satu minggu ke depan berhasil break harga 2.000, saham AMRT akan lanjut uptrend menuju target berikutnya di sekitar harga 2.200. Dan garis MACD yang sebelumnya bergerak turun saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan bisa kita lihat di sini, kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi, asing juga terlihat masih terus akumulasi saham AMRT. Jadi walaupun dalam satu minggu terakhir trennya dekat dengan garis EMA 50, tapi asing terus masuk akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50, bisa swing trade dengan cara take profit dulu apabila ternyata saham ini masih gagal break harga 2.000 dalam satu minggu ke depan. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50 untuk re-entry kembali atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Atau teman-teman mau jadikan harga 1.800 untuk trading stopnya menurut saya juga oke apabila teman-teman memang beli di sekitar harga 1.500 atau malah di bawahnya. Karena bisa kita lihat selama masih kuat di garis EMA 50 tren AMRT untuk tren jangka menengah menurut saya masih oke. Sehingga masih ada potensi untuk naik kembali mengatas harga 2.000 dan melanjutkan uptrendnya selama masih kuat di garis EMA 50. Berikutnya saya akan coba analisa saham Adro. Adro bisa kita lihat hari ini juga naik 3% lebih ke harga 3.250. Dan kenaikannya membuat Adro berhasil naik di atas resisten di 3.200. Tapi ingat ini juga belum terkonfirmasi break.
Dan resisten 3.200 memang lumayan kuat karena 1 minggu terakhir ini mencoba untuk naik di atas harga 3.200, Adro masih gagal break. Tapi untuk support bisa kita lihat, support MA50 saat ini masih bisa menahan penurunan dari saham Adro. Saat ini di sekitar harga 3.090. Jadi untuk tren jangka menengah pun bisa kita lihat Adro trennya masih oke karena masih kuat berada di atas garis MA50 dan 150. Sebelumnya sempat turun di bawah garis MA50, tapi bisa kita lihat belum sempat menyentuh garis MA 150, Adro sudah mulai bangkit kembali. Dan di posisi ini terlihat ini double bottom, sehingga mulai naik kembali, tapi belum sempat naik menyentuh harga 3.400, Adro sudah terkena pullback dan terlihat masih bertahan di atas garis MA 50. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak sideways. Untuk saham Adro bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing juga terlihat 2 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham Adro ini. Jadi Adro juga masih menarik untuk dipantau. Saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik menuju harga 3.350 sampai 3.400. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di harga bawah masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 3.100 sampai garis MA50 untuk entry-nya. Daripada paksa untuk mengejar di harga atas, karena Adro saya lihat masih ada potensi untuk balik turun apabila masih gagal break dari harga 3.400 ini. Jadi tetap harus hati-hati walaupun secara tren masih bagus dan ada akumulasi. Selanjutnya BFIN bisa kita lihat hari ini berhasil bertahan di atas garis MA50 dan naik 2% lebih ke harga 1.215. Jadi secara tren sebelumnya BFIN bergerak downtrend setelah terbentuk double bottom, mulai break garis MA50 150. Pada saat naik menyentuh harga 1.300 berusaha break, ternyata gagal break, turun kembali mengatas garis MA50. Bisa kita lihat hari ini BFIN masih bertahan di atas garis MA50. Tapi harga 1.230 saat ini merupakan resisten minor untuk saham BFIN. Dan garis MACD saat ini masih bergerak turun. Untuk BFIN bisa kita lihat hari ini naik 2% lebih, terlihat masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat 1 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BFIN masih ada potensi untuk naik mengatas harga 1.230 1 minggu ke depan. Apabila berhasil break, masih ada potensi lanjut naik mengatas resisten di 1.300. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, karena sekarang dekat dengan harga 1.230, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis MA50 untuk entry-nya. Karena memang masih ada potensi untuk turun kembali mengatas garis MA50 sampai 150. Dan selama masih kuat di garis MA 150, menurut saya BFIN masih bisa di hold. Jadi teman-teman bisa tunggu di sekitar support untuk swing trade, take profit apabila terlihat masih gagal break dari resistennya. Jadi contohnya apabila berhasil rebound dari garis MA 150 dan ternyata masih gagal break harga 1.230, pertimbangkan untuk take profit dulu. Dan untuk saham-saham perbankan bisa kita lihat sebenarnya juga secara tren saat ini sudah mulai bergerak tren. Jadi BBCA, Mandiri, BBNI bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak naik. Walaupun Mandiri hari ini terbentuk candle merah, tapi bisa kita lihat untuk trennya ini mulai bergerak tren. BBRI menurut saya masih kurang bagus, tapi coba kita lihat. Cuma BBRI yang saat ini masih berada dekat dengan garis MA50 150. Tapi bisa kita lihat untuk pergerakan asingnya, BBCA bisa kita lihat terus naik dan asing terus masuk dengan jumlah sangat besar. Ini yang membuat BBCA terus bergerak naik. Mandiri juga bisa kita lihat terus bergerak naik, asing terus masuk akumulasi. BBNI bisa kita lihat terus naik, asing terus masuk akumulasi. BBRI bisa kita lihat di sini BBRI tidak naik seperti teman-temannya karena asing juga tidak masuk dengan jumlah besar dan terlihat masih ada distribusi. Jadi selalu saya jelaskan apabila teman-teman punya saham-saham perbankan yang blue chip, harus fokus pergerakan asing. Selama asing terus masuk akumulasi, masih sangat layak untuk di hold. Jadi kita bisa contohkan di BBRI dan teman-temannya. BBRI asing masuk jumlahnya tidak sebesar teman-temannya dan pergerakannya juga beda dengan teman-temannya. Jadi untuk saham-saham perbankan
yang asing terus masuk akumulasi, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Selama asing belum keluar, saya lihat masih ada potensi untuk bergerak naik. Walaupun karena saat ini sudah naik lumayan tinggi, ada potensi untuk terkena koreksi sementara. Tapi secara tren masih akan sangat layak untuk di hold selama asing masih masuk dengan jumlah besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.